Isi dengan air panas sebanyak 150 ml. Setelah itu kita tunggu selama 4 menit. Setelah itu kita akan tes cicipin kawan-kawan. Kalau yang ini house blend 70-30 dibikin ristretto. Kalau yang ini blend 50-50 dibikin espresso 1:2. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik aja. Semoga kalian tetap semangat menyambut bulan suci Ramadan. Kali ini aku mau bahas biji kopi yang dikirimkan kepadaku oleh PT Indotara Persada. Jadi seperti yang kalian lihat di beberapa videoku, ada aku review mesin PT Indotara Persada, yaitu mesin Verate Vero, menggunakan biji kopi Coreros. Nah, mereka sudah buat satu brand biji kopi namanya Coreros. Nah, yang hari ini mau kita bahas itu ada 3 macam. Nah, nggak 1, nggak 2, tapi 3. Yang pertama ada Arabica Gayo. Di sini kalau dari kemasannya dari Desa Bener Meriah. Di sini tertera wine, medium body, and medium acidity dengan altitude 1500 mdpl. Di sini ada tertera juga green size fine, Tubruk Mocha Pot Vietnam Drip. Green size medium V60 Kalita Wave Kono Chemex Aeropress. Mungkin di sini mereka menyarankan untuk seduh apa saja. Kalau misalkan kalian minta digiling langsung dari sana bisa, ada pilihannya fine, medium ataupun coarse. Juga di sini ada label dari PT Indotara Persada, alamatnya, nomor telepon, website, dan juga ada barcode. Ada barcode untuk langsung menuju ke Tokopedia dan Shopee. Oke, kalau di bagian belakangnya cuma tertera di sini ada barcode. Ini mungkin untuk sistem di mereka ya. Ada kode barang, ada nama barangnya. Kemasannya pakai kemasan keypack warna putih. Cukup oke. Oke, ini yang pertama. Terus yang berikutnya, mereka ini ada buat premium espresso house blend. Di sini kemasan yang 250 gram juga. Oke, di sini tertera blend Arabica 70%. Berbanding 30% fine robusta full wash. Sama dengan yang di kemasan yang lain, juga ada tertera PT Indotara Persada di bagian kiri bawahnya, alamat lengkapnya sama website, nomor teleponnya. Terus juga ada link Tokopedia sama Shopee yang ada di bagian kanan bawahnya. Yang di belakangnya juga tetap sama, ada barcode, ada kode barangnya. Di sini untuk sistem di mereka. Oke, yang satu lagi yang terakhir masih sama dengan yang ini. Tapi yang berbeda adalah yang ini mereka menyatakan blend Arabica 50% dan 50% lagi fine robusta full wash. Keterangan di kemasan masih sama dengan kemasan yang kecil. Oke, jadi tanpa berlama-lama ini aku rencananya mau kubuka dulu. Udah kita siapin. Nanti kita cek dari dekat. Yang ini gimana? Yang ini gimana? Sama yang ini gimana? Aku kasih lihat di sini semua. Terus juga Arabica Arjuno 50% yang di sini sama 50% Robusta Ijen. Oke. Originnya dari Jawa Timur dan Lampung. Oke. Cupping notes-nya coklat, sweet and nutty. Nanti kita coba. Kalau untuk nyoba nyeduhnya, untuk cari tahu rasanya, aku akan pakai 2 metode, ya kan? Yang pertama metode tubruk. Untuk yang mereka ini, kita mau tes keduanya, pakai mode tubruk dulu. Terus yang berikutnya kita coba espresso kan mereka berdua ini. Kalau untuk si Gayo Wine, tubruk dan V60. Oke. Juga ada keterangan di sini untuk yang house blend, Arabicanya itu prosesnya full wash dan robustanya natural.
Oke, karena memang biasanya proses kopi robusta itu semuanya natural. Ya udah, tanpa lama-lama lagi kita tengok dari dekat untuk biji kopinya. Setelah itu kita giling dan langsung kita seduh. Setelah kita seduh, kita ngobrol-ngobrol. Oke kawan-kawan, jadi seperti yang kalian lihat, nah di hadapan kita ini udah aku sediain nih, ya kan? Ini bungkusannya, ini yang udah digiling. Nah ini kondisi biji kopi aslinya. Oke, seperti yang kalian lihat, ini yang pertama kali kita lihat di sini adalah Arabica Gayo Wine dari Benar Meriah. Kayak gini roastingannya medium. Biji kopinya kurang lebih ukurannya agak bervariasi ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Tapi mungkin mereka menganggap kalau masih dari satu origin nggak masalah. Jadi artinya ini tidak melalui proses sortir yang ketat lah gitu. Kurang lebih ya. Jadi untuk masuk kategori specialty yang ukurannya seragam, ini belum gitu. Nah, tapi rasa yang akan membuktikannya, oke? Nah, di sini sudah kusiapin yang sudah digiling, ini beratnya 8,25 gram, akan kita tuang dengan air sebanyak 150 ml untuk kita tes rasanya pakai metode tubruk ya atau cupping ya. Sengaja ditutup biar tetap fresh. Kalau yang ini Koreros House Blend yang 7030. Seperti ini penampakannya kawan-kawan. Di sini roastingnya ada dua macam. Ada yang medium to dark nih. Kayaknya ini dibuat untuk tetap menjaga keseimbangan antara rasa asam oleh arabikanya yang medium dan rasa coklat dan nati yang dihasilkan oleh robusta yang medium to dark ya. Oke. Nah, kalau kita pindah ke sebelah sini, ini biji kopinya sama, ya kan? Tetapi jumlah Arabica dan Robustanya di sini sama banyaknya, 50-50. Kalau di sini 70-30, oke? Nah, jadi kalian lihat sendiri, oke? Ya kalau menurut aku, dengan harga jualnya mereka, ini cocok kok, sepadan lah gitu ya. Mau dibilang mahal juga enggak, karena sesuai lah antara harga jual sama barang yang dijualnya gitu ya. Oke, nanti rasa yang akan menentukannya itu semua. Oke, jadi ini nanti akan aku buka dan kita akan isi dengan air panas sebanyak 150 ml. Setelah itu kita tunggu selama 4 menit. Setelah itu kita akan tes cicipin kawan-kawan. Sekarang kita tunggu dia selama 4 menit ya kawan-kawan ya. A few moments later. Oke, sudah 4 menit kawan-kawan. Nah, harusnya sih ini kita pakai sendok cupping, tapi karena kita nggak punya, kita pakai sendok biasa aja. Kita break the crush dulu. Kalau ini sudah turun kayaknya kopinya. Oke, iya bener. Oke, kalau ini yang 70-30. Nah, tuh dia kopinya. Oke. Kalau yang 50-50 seperti yang kalian lihat nih, lebih pekat warnanya, lebih hitam warnanya. Kenapa? Karena jumlah robusta yang di sini ada 50% banyaknya. Yang warnanya gelap tadi, yang roastingannya gelap. Kalau yang begini-begini ini cocoknya langsung ke kopi susu yang manis-manis ya. Biar nggak kalah rasa kopinya. Makanya diciptakan blend 50-50. Oke. Kita tes ya. Bismillah. Oke. Rasa sensasi wine-nya cukup terasa.
Benar sih yang dia tulis di sini medium body dan medium acidity. Terus kalau kita berpindah ke sini ke Coreros Premium Espresso Blend yang 70-30. Bismillah. Di sini juga bodinya tidak terlalu tebal, asamnya juga masih ada, terasa dikit ya karena arabikanya 70%. Dengan sensasi aftertaste coklat. Natinya terasa juga lumayan, cukup lumayan. Kalau di sini bismillah. Ini rasanya lebih nonjok kawan-kawan ya. Ini rasanya lebih nonjok. Di sini nati sama coklatnya itu lebih kerasa dengan sensasi acidity-nya yang makin berkurang. Kalau saranku yang 50-50 ini kalian langsung bikin untuk kopi susu kekinian aja yang manis-manis, pakai gula aren ataupun sirup-sirupan. Karena rasanya nggak akan ini dia, nggak akan ketimpa lah pokoknya intinya. Dengan pemanis-pemanisnya. Kalau yang ini sama bisa untuk kopi susu kekinian, tapi buat yang menginginkan masih ada sensasi acidity-nya dikit gitu. Oke, ini keduanya cocok sekali untuk dibikin di mesin espresso. Nanti kita akan bikin. Kalau Gayo Wine ini sudah pasti kita bikin untuk V60 ya. Lihat di sini warna seduhannya sesuai ya, medium. Nah, di sini sudah medium to dark 70-30. Kalau yang di sini lebih gelap lagi. Oke. Metode tubruknya udah selesai aku ulas, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba bikin espresso dari yang 50-50, 70-30 dan bikin V60 dari yang Gayo Wine. Jadi, aku bikin dulu semuanya, nanti kalau udah kita langsung duduk sambil membahas sambil kita icip ya. Ini dia kawan-kawan penampakannya setelah dibikin manual brew V60 Arabica Gayo Wine. Kalau yang ini house blend 70-30 dibikin ristretto. Kalau yang ini blend 50-50 dibikin espresso 1:2. Nah, kayak mana rasanya? Yuk kita icip-icip sambil aku kasih kesimpulan. Oke, saatnya kita icip-icip sambil kasih kesimpulan. Nah, yang pertama mau kita icip itu yang mana dulu? Nah, kalau kita icip dari yang rasanya lebih berat dulu ya kan, karena dia banyak robustanya. Oke, kita icip dulu. Ini sengaja dipindahin biar jangan lupa cuy. Oke, kita icip dulu yang house blend 50-50. Kita bikin tadi espresso 1:2 ya kan. Kremanya top kali cuy. Kalau misalkan house blend 50-50 dibikin espresso, nggak usah kalian tanya, kremanya top. Bismillah. Sedap loh. Amazing. Jadi gini, ketika dibikin espresso, rasanya justru makin enak, makin bold. Boldnya dapat bodinya ya. Udah gitu aftertaste coklatnya ini, dark coklatnya ini terasa kali, enak. Bahkan muncul sedikit sweet. Kalau memang pas espressonya kalian bikin, pasti dapat itu sweetnessnya. Ini makin enak kalau dibikin espresso tadi 1:2. Oke, selanjutnya aku mau coba yang 70-30. Tapi ini aku bikin ristretto ya, 1:1, 18 in, 18 out. Bismillah.
Kalau di sini acidity-nya masih terasa kawan-kawan. Tapi acidity-nya nggak terlalu nonjok. Bahkan terkesan nyaman sekali. Terus aftertaste-nya nggak sekelat yang 50-50. Artinya dark coklatnya nggak gitu kerasa kelatnya gitu. Masih lebih nonjok acidity-nya dibanding sweetness sama aftertaste-nya. Tapi enak nih. Kalau dibikin coffee latte enak. Masih dapat acidity-nya. Kalau misalkan kalian mau bikin untuk kopi susu yang ada sedikit acidity-nya, asam-asamnya ya oke-oke aja, no problem. Oke. Nah, yang terakhir baru yang mantap, yang manis-manis ya. Yang acidity-nya lebih nonjok lagi. Gayo Wine. Bismillah. Antara yang tadi tubruk dengan yang dibikin V60 lebih enak kalau kalian bikin manual brew V60 cuy. Enak kali acidity-nya. Winey-nya rasanya kerasa lebih seger gitu. Tapi yang ini tidak terasa over fermented. Karena gini, seperti yang kalian tahu, kopi Gayo Wine itu proses wine ya. Kopi Gayo proses wine. Nah, ada kalanya kadang prosesor itu terlalu lama dia bikin. Sehingga over fermented gitu. Kalau itu biasanya udah mengganggu sekali acidity-nya. Tapi kalau yang ini masih nyaman. Walaupun tadi secara fisik kita lihat biji kopinya besar, kecil gitu ya. Ukurannya tidak seragam. Tetapi nggak masalah. Selama masih berasal dari satu origin dan roastingannya merata. Seperti inilah rasanya. Rasanya masih enak cuy. Sangat-sangat nyaman bahkan. Sangat nyaman itu dalam artian acidity-nya itu tidak terasa terlalu fermented gitu loh. Kesimpulan aku, kalau aku secara pribadi ditanya, kalau untuk Gayo Wine ini, aku sangat rekomendasikan kalau misalkan kalian cari kopi Gayo proses wine yang untuk kalian seduh secara manual brew V60, ini sangat aku rekomendasikan. Rasanya enak, harganya pun kayaknya nggak terlalu mahal. Kalian bisa cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Setauku Indotara nggak pernah jual mahal-mahal lah produknya. Mesin kopi ataupun biji kopi rata-rata semuanya tuh harganya masuk budget semua. Nah, kalau di antara dua ini house blend yang 70-30 atau 50-50, kalau aku secara pribadi aku akan sarankan kalian untuk beli yang 50-50. Why? Karena gini, dalam kita berjualan, tentu lebih banyak yang terjual itu adalah kopi susu manis, iya kan? Pakai aren, pakai sirup karamel, ataupun sirup kokonat, atau apapun lah bahan pencampurnya. Nah, itu kita nggak boleh kasih kopi yang rasanya kalah sama pemanis-pemanis itu. Tetap kopinya itu harus terasa dikit. Nah, dari hasil pengetesan aku di antara kedua ini, yang paling pas untuk kalian pakai untuk berjualan, kopi susu kekinian dan macam-macamnya, itu yang 50-50. Nah, ini pendapat aku secara pribadi setelah aku mencobanya dan setelah aku merasakannya, wah ternyata ini masuk kali kalau untuk jual kopi susu kekinian. Kalau yang ini lebih cocok untuk coffee latte, cappuccino yang nggak pakai pemanis tambahan. Nah, ini cocok. Kenapa? Karena dia masih ada acidity-nya. Ketika bercampur dengan susu yang sudah di steam, rasanya pasti bisa muncul sweetness-nya gitu. Oke? Jadi silahkan kalian mencoba sendiri. Terus nanti kalian bisa jawab di kolom komentar. Apa pendapat kalian setelah mencoba biji kopi ini? Aku pengen tahu juga, ya kan? Apakah banyak dari kalian yang punya selera yang sama dengan aku? Nah, gitu ya. Oke? Jangan lupa cek link pembelian, semua ada di kolom deskripsi.
Kalau mesin kopi yang kita pakai tadi untuk bikin espresso ini adalah FCM 3122A yang pernah kita review sebelumnya. Oke? Ada semua di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap kalian subscribe channel aku ini, karena kedepannya tetap bakal banyak konten-konten kayak gini. Oke? Sampai jumpa di video yang berikutnya.